Shalom sahabat-sahabat terbaik channel ini. Bertemu kembali kita dalam lanjutan pembahasan pelajaran kita yang saat ini sudah masuk pelajaran yang ke-12 dengan judul Menerima Kerajaan yang Tidak Tergoncangkan. Mari kita tunduk kepala sejenak, kita minta tuntunan kuasa sorga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami, memberikan pencerahan untuk pendalaman firman yang akan kami lakukan saat ini lewat pelajaran Slow Sabat. Di dalam nama Yesus, amin. Oke, puji Tuhan, oleh karena kita kembali boleh bertemu dan melanjutkan pembahasan dari kitab Ibrani. Pelajaran yang ke-10 dengan judul Menerima Kerajaan yang Tidak Tergoncangkan. Dan ada beberapa ayat referensi yang perlu kita pahami, kita perlu baca, sehingga ini boleh melengkapi pembahasan kita pada saat ini. Anda boleh buka dalam Ibrani pasal 12 ayat 18-29, Keluaran pasal 32 ayat 32, Daniel 7 ayat 9 dan 10, bahkan dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Namun ayat yang melandasi pembahasan kita diambil dari Ibrani pasal 12 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata seperti ini. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Saudaraku, pelajaran kita saat ini, kita akan lihat bagaimana Paulus mengingatkan kita bahwa kita berada di Bukit Sion melalui perwakilan kita, yaitu Yesus. Dikelilingi oleh jutaan malaikat dan mereka yang telah dibenarkan oleh iman seperti saya dan saudara. Nah, pengumpulan ini dimulai setelah Yesus naik dan itu akan berlanjut melalui saat penghakiman yang singkat hingga bukan hanya bumi melainkan langit juga diguncang menurut Ibrani pasal 12 ayat yang ke-26. Mari kita lihat poin pertama. Kamu sudah datang ke Bukit Zion. Ibrani 12 ayat 22 berkata, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Bukit Sion adalah tempat di mana Yerusalem dan tabut Allah berdiri. Nah, setelah berapa waktu, Sion menjadi sinonim dengan rumah Allah. Mazmur 9 ayat yang ke-11, Mazmur 87 ayat yang 84 ayat yang ke-7, Mazmur 134 ayat yang ke-3. Nah, Allah juga bertemu dengan umatnya di sana. Di mana? Di rumah Allah yang dilambangkan dengan Bukit Sion. Allah bertemu dengan umat yang sisa di sana. Mereka adalah jemaat anak-anak sulung. Kita telah dibenarkan, oleh karena itu kita adalah roh-roh orang benar yang menjadi sempurna. Yesus meresmikan bait suci surgawi setelah dia naik. Bait suci berdiri di Bukit Sion seperti replika duniawinya. Kita berkumpul pada perayaan besar orang-orang yang ditebus oleh Yesus sendiri. Saudaraku, akankah kita terus ada dalam hadirat Allah, mau berkumpul dan melihat kehadiran Tuhan? Jika kita berkomitmen ingin melihat kehadiran Tuhan, itu berarti kita senantiasa rindu untuk datang di rumah Allah, di Bukit Sion, di mana kita boleh mengkomunikasikan semua pergumulan kita, semua masalah kita hanya kepada Dia. Kita juga akan bertemu dengan saudara-saudara kita dalam pergumulan-pergumulan yang sama. Karena itu, mari kita tetap datang, hubungkan hati kita dengan Tuhan. Kita hendaknya senantiasa ada di Bukit Sion, di rumah Allah, di mana kita selalu terhubung dengan sorga. Pena inspirasi dalam buku Steps to Christ, chapter 13, halaman 125 berkata, namun di dunia ini sekalipun orang-orang Kristen dapat menikmati kegembiraan hubungan dengan Kristus, mereka dapat memiliki sinar kasih-Nya, penghiburan yang kekal dari hadirat-Nya. Setiap langkah dalam kehidupan dapat membawa kita lebih dekat kepada Yesus, dapat memberikan pengalaman yang dalam dari hal kasih-Nya, dan dapat membawa kita selangkah lebih dekat menuju tempat tinggal yang damai sentosa. Jadi dengan kata lain, kita ditantang
Sejak kita ada di bumi ini, mari kita buat seakan-akan hubungan kita dengan sorga tidak pernah terputus. Kehidupan kita, cara hidup kita akan tonjolkan bahwa kita adalah pengikut Yesus. Selangkah demi selangkah kita sedang menuju ke Roma surgawi, di mana kita akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Poin selanjutnya itu, kamu telah datang kepadaku, hakim dari semua. Ibrani 12 ayat yang ke-23. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Penghakiman di Sion mengingatkan kita pada penglihatan dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Pada saat itu, anak-anak Allah yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan akan disempurnakan. Kita hadir dalam penghakiman dalam roh. 1 Korintus pasal 5 ayat yang ke-3. Melalui Yesus, anak manusia. Jadi dengan kata lain, kita memiliki perantara. Perantaranya yaitu Yesus Kristus. Nah, setelah penghakiman berakhir, Yesus akan menerima kerajaan. Kemudian dia akan kembali untuk memberikan kerajaan kepada orang-orang kudus, umat yang maha tinggi. Penghakiman ini, saudaraku, adalah kabar baik bagi kita semua. Karena tuduhan terhadap kita akan ditolak. Yesus menjadi pembela kita. Masa depan yang gemilang menanti saya dan saudara, di mana kita akan diselamatkan. Oh, inilah kerinduan saya dan saudara. Kemudian poin selanjutnya itu menggoncangkan langit dan bumi. Ibrani 12 ayat yang ke-26. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudaraku, campur tangan Tuhan di bumi biasanya digambarkan dengan gempa bumi dan banyak mungkin fenomena alam lainnya. Kedatangan kedua kali dan kehancuran bahkan akhir daripada semua orang-orang jahat juga digambarkan di dalam penghakiman ini. Tentara langit di langit dan raja-raja bumi di atas bumi adalah orang-orang yang akan diguncang. Ini adalah setan dan para malaikatnya bersama dengan semua yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan mereka. Siapa yang akan diguncang? Mereka yang belum menerima juru selamat Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Begitu mereka tergoncang, janji Bapa kepada Yesus akan terpenuhi karena semuanya akan berada di bawah kekuasaannya. Saudaraku, akankah kita menanti bumi ini digoncangkan, kemudian kita tidak tergolong masuk ke dalam kelompok anak-anak Tuhan yang dipanggil Tuhan, yang percaya kepada kematian Yesus? Saya percaya kita semua akan ada di posisi ini. Kita akan bergabung bersama-sama dengan kumpulan umat-umat Tuhan, dan kita akan bersorak oleh karena Raja Kemenangan. Yesus itu akan datang dan menjemput saya dan saudara. Poin selanjutnya, kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan apa yang tidak tergoncangkan? Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mereka yang telah dibenarkan dan diampuni oleh Yesus tidak akan digoncang, saudara. Di sisi lain, bumi akan digoncang dan diubah. Itu akan jadi rumah bagi warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan ini milik Yesus, tetapi dia akan membaginya dengan saya dan saudara. Ini luar biasa. Inilah kerajaan yang kita nanti-nantikan. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Inilah gambaran dari Mazmur pasal 46. Bahkan dikatakan lebih lanjut, Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Saudaraku, akankah kita ada di kota Allah? Akankah kita akan mempersiapkan diri kita dan masuk bersama-sama dengan Yesus yang mengundang kita untuk masuk bersama-sama dengan Dia? Mari kita tetap setia, jaga iman kita, jaga status kita sebagai putra dan putrinya, sehingga ketika Dia memanggil kita,
Dia kenal kita, dan kita juga mengenal dia sebagai juru selamat kita. Poin yang terakhir, marilah kita mengucap syukur. Ibrani pasal 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Paulus, dia mendorong kita untuk mengucap syukur. Mari kita tunjukkan rasa syukur kita dengan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1 katakan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ucapan syukur kita persembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup. Saudaraku, jika Anda ingin melakukan kehendak Tuhan dengan menjalani kehidupan yang benar, maka saudara sedang merespons akan panggilan Tuhan. Saudara sedang mengakui bahwa Tuhan adalah segala-galanya. Dan itu adalah respons ucapan syukur Anda. Karena saudara merasa bahwa pemilik pencipta langit dan bumi hanyalah Allah kita. Perbuatan baik adalah respons terhadap kasih Allah. Sehingga digerakkan oleh kasih, kita akan dengan sukacita membantu orang-orang yang membutuhkan. Bahkan kita juga akan menunjukkan kasih kita kepada Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu bukan hanya dengan perkataan, saudaraku, tetapi dengan perbuatan. Tunjukkan dengan tindakan kita. Kadang-kala kita mau membaca slogan-slogan, no action talk only. Tidak ada tindakan, bicara doang. Yang dibutuhkan sekarang ialah tindakan perbuatan kita. Kita katakan kita harus saling mengasihi, kita tunjukkan kasih terlebih dahulu. Sehingga itu akan bersuara nyaring dari apa yang kita bicarakan. Tuhan rindu agar kita akan datang di hadapan tahta kasih karunia-Nya, mengucap syukur oleh karena kebaikannya, dan kita akan buktikan lewat tindakan iman kita. Bagaimana Anda dapat menunjukkan rasa syukur Anda kepada Tuhan dengan cara yang praktis? Tunjukkan kasih. Kepada siapa? Kepada semua orang. Tidak pernah kita memilih, oh yang ini saja, oh yang itu saja, yang saya kenal saja, yang keluarga saja. Bukan. Dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan, itu berarti perwujudan kita sedang mengasihi juga sesama manusia. Kita datang dan menunjukkan simpati dan empati kita kepada mereka. Karena Tuhan rindu agar kita senantiasa oleh Dia mempersembahkan korban syukur kepada Allah. Tuhan rindu dengan perbuatan-perbuatan kasih, perbuatan-perbuatan baik. Dalam Letters and Manuscript volume 5, Ellen G. White dikatakan begini, sebuah transformasi telah terjadi dan Anda adalah manusia yang berbeda. Anda bukan manusia yang penuh gairah seperti dulu. Anda bukan orang duniawi yang sama seperti dulu. Anda bukanlah orang yang memberi jalan pada keinginan dan nafsu jahat, prasangka jahat, dan perkataan jahat. Anda sama sekali bukan orang ini karena transformasi telah terjadi. Apa itu? Gambar Kristus tercermin dalam diri Anda. Kemudian Anda mengingat bahwa ada rombongan yang harus berdiri di Bukit Sion. Dan Anda ingin menjadi salah satu dari rombongan itu. Dan Anda bertekad bahwa Anda akan menjadi bagian dari rombongan itu. Adakah transformasi dalam diri kita? Sebuah tantangan di akhir daripada pembahasan ini ialah, adakah kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berubah? Kita adakan transformasi dalam hidup kita sehingga tercermin dalam diri kita kasih Kristus, gambar Kristus. Orang mengenal kita lewat tindakan kita, karena tindakan kita sesuai dengan tindakan Kristus ketika Dia tinggal bersama-sama dengan manusia. Tuhan rindu agar ini terus terjadi dalam diri kita, dan kita akan menjadi anak-anaknya yang boleh dipersiapkan bagi hari Maranatha. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih oleh karena penyertaan yang sempurna. Kami boleh membahas satu pelajaran yang penting. Karena Dia boleh menuntun kami
sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami untuk hari Maranatha, di mana kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan. Engkau sudah janjikan kami satu kerajaan yang tidak tergoncangkan, dan kami akan hidup selama-lamanya. Tolonglah kami sejak saat ini, biarlah kami boleh menyadari semua tindakan kami. Kami akan mendapatkan transformasi hidup. Kami akan benar-benar menghidupkan satu kehidupan sesuai dengan gambar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, yakinkan kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami akan selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Ini doa dan permohonan hamba-Mu, memohon berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya kita semua akan diberkati Tuhan. Dan jika saudara memiliki pergumulan untuk didoakan, Anda boleh tulis di kolom komentar. Saudaraku, mari kita tetap hidup sebagai anak-anak Allah yang terus berubah dari saat ke saat. Shalom.